Halo teman-teman Toasti, perkenalkan aku Novan Saputra dari Toasti 2020. Aku akan membahas beberapa soal yang kemarin udah masuk ke Google Forum tanya soal Toasti yang udah sempat di-share lewat Instagram. Jadi total soal yang akan dibahas untuk pekan ini ada 5 soal. Kita akan mulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit. Jadi biar cepat, langsung aja kita mulai bahas soal yang pertama. Oke, ini ada soal dari Taufik Wijaya dari sekolah SMA Taruna Nusantara. Soalnya itu bunyinya ada eksoplanet yang seluruh permukaannya isinya air, terus di daerah-daerah dekat kutubnya, yaitu di dekat lintang 80-90 lintang utara dan selatannya, itu ada daerah bersalju, salju abadi gitu. Nah terus bentuk planet itu bola, radiusnya 5000 km. Yang ditanya berapa luas salju abadi tersebut, satuannya kilometer persegi. Oke, langsung aja kita kerjain. Nah, kita gambarin dulu nih planetnya. Kita gambarin 2 dimensi aja ya. Nah, berarti kan di sini KU, di sini KS, kutub utara, kutub selatan. Di sini daerah dengan lintang 0 derajat gitu. Nah, S-nya tuh di mana? S-nya tuh berarti sekitar lintang 80 sampai 90 ya, sekitar sini lah ya. Nah, ini daerahnya tertutup es semua nih, atas sama bawahnya. Nah, yang tanya tuh luas permukaannya itu berapa sih gitu kan. Nah, yang perlu kita ketahuin sebelum kita ngerjain soal ini tuh adalah konsep dari sudut ruang atau solid angle. Gimana sih sudut ruang itu? Jadi misalkan ada bola nih, ini bola ya, gitu. Nah terus di sini ada suatu permukaan nih, misalkan di sini jari-jarinya R, jari-jari bolanya. Nah misalkan di sini luas permukaannya R kuadrat, ganti warna dulu. Nah misalkan luas permukaan si area ini nih R kuadrat gitu. Nah maka sudut ruang ini nih, dia kan akan berbentuk kayak kon gitu kan, kayak kerucut gitu kan. Nah sudut ruang ini 1 steradian, 1 sterad gitu. Nah gimana cara kita ngukur sudut steradian atau sudut ruang? Misalkan ada lingkaran nih, ini misalkan sudut ini theta ya. Nah maka sudut ruang ini rumusnya, sudut ruangnya warnain warna biru. Nah sudut ruang ini rumusnya misalkan namanya omega, itu tuh pi dikali theta kuadrat gitu. Nah ini asal usulnya tuh ada, tapi nggak akan aku jelasin di sini karena takutnya akan makan waktu. Jadi ini asal usulnya, jadi ini rumusnya omega sama dengan pi kali theta kuadrat. Nah kita lanjut balik ke sini. Ini kan berarti kalau di sini tetanya kan ini kan, itu berarti sebesar 10 derajat karena ini 80, lintang 80, ini lintang 90, berarti kan tetanya 10 derajat. Berarti masing-masing sudut ruang ini omeganya tulis di sini pi dikali sudutnya theta kuadrat, harus dalam radian, 10 per 180 kali pi kuadrat. Ini kan aku menjadi radian ya, sterad gitu. Nah ini udah kita simpan aja kayak gini. Berikutnya nyari luasnya. Gimana cara kita nyari luasnya? Caranya luas A sama dengan sudut ruang dikali jari-jari bolanya kuadrat gitu. Udah kita coba masukin aja. A sama dengan ini sudut ruangnya pi
dikali 10 per 180 pi kuadrat dikali jari-jarinya 5000 kuadrat. Nah, terus jangan lupa yaitu atas bawah, ada di utara, ada di selatan. Jadi dikali 2 gitu. Aku hitung dapat jawabannya 4,78 kali 10 pangkat 6 km persegi gitu. Apakah ada di opsinya? Sebentar, kita kotakin dulu. Nah, apakah ada di opsinya? Kita cek. Ada nih, jawabannya yang C berarti gitu. Oke, soal berikutnya masih dari Taufik Wijaya. Nah, ini soalnya tuh ada dua benda mengitari pusat massa yang sama. Terus ada benda A, dia periodenya 5 hari, arah putarannya lawan arah jarum jam. Terus si B periodenya 6 hari, arah putarannya searah jarum jam. Yang ditanya tuh berapa lama waktu yang dibutuhkan A dan B untuk mencapai jarak terdekat selanjutnya dari jarak terdekat sebelumnya. Oke, langsung aja kita coba. Jadi yang pertama aku mau coba gambarin dulu. Soal ini pusat massa nih. Terus ini orbit benda pertama. Sebentar, nggak simetris. Nah, misalkan ini si A ya. Si A. Ini orbit si A. Kemudian ada si B. Nah, ini nggak masalah ya, mau A yang dalam atau B yang dalam, yang penting konsepnya gitu. Nah, ini B di sini. Nah, yang dimaksud jarak terdekat itu ini pas konfigurasinya A, B, dan pusat massanya itu segaris gitu. Segaris dan ini tuh nggak terpisah oleh pusat massa. Maksudnya terpisah oleh pusat massa gini nih. Kan B-nya bisa aja ada di sini B-nya kan. Nah, ini segaris juga, tapi terpisah sama pusat massa gitu. Jadi ini nggak bisa. Nah, jadi yang dimauin sama soalnya tuh berapa sih lama waktu yang dibutuhin untuk dari konfigurasi kayak gini sampai kayak gini lagi gitu. Nah, jadi pertama si A itu arah putarannya berlawanan arah jarum jam, berarti ke sana, periodenya 5 hari. Artinya setelah 5 hari dia bakal balik ke titik ini lagi. Terus si B ini arah putarannya searah arah jarum jam, terus periodenya 6 hari. Itu artinya setelah 6 hari dia akan kembali ke sini lagi. Itu. Nah, yang dicari tuh berapa sih waktu yang dibutuhin, berapa hari sampai mereka posisinya kayak gini lagi gitu. Nah, misalkan mereka ketemu lagi setelah di sini lah misalkan ya. Berarti ini A, ini B gitu. Nah, misalkan sudut yang ditempuh sama si A sampai dia segaris lagi itu misalkan sudut alfa gitu. Dan sudut yang ditempuh beta misalkan sudut yang ditempuh si B misalkan sudut beta gitu. Nah, berarti dari gambar ini udah kelihatan nih kalau alfa itu sama dengan 360 derajat dikurang beta, ya enggak? Atau kalau aku maunya dalam radian berarti bukan 360 derajat tapi 2 pi itu dikurang beta gitu. Nah, kita kan tahu kalau sudut itu sama dengan kecepatan sudut dikali waktunya kan. Nah, ya udah kita ganti sudut-sudut di sini dengan kecepatan sudut masing-masing benda dikaliin waktunya.
si A nih. Ini kan sudut alfa kan punya si A. Si A kecepatan sudutnya itu 2pi per periodenya 5 hari gitu. Dikali T. Nah, dia kan akan menempuh sudut alfa setelah T hari kan. Mereka berdua nih akan segaris lagi setelah T hari gitu. Nah, jadi 2pi T per 5 sama dengan 2pi dikurang periode kecepatan sudut si B 2pi per periodenya 6 dikaliin T-nya gitu. Nah, ini T di sini sama ya. Soalnya kan mereka menempuh mulainya kan barengan dan ketemu lagi barengan gitu kan. Jadi T-nya sama. Nah, selanjutnya apa nih? Ini ada 2pi semua nih. 2pi coret aja. Coret-coret dapat T per 5 sama dengan 1 min T per 6 gitu. Berarti T per 5 tambah T per 6 sama dengan 1. Nah, ini samain penyebutnya berarti 6T tambah 5T per 30 sama dengan 1 itu 11T per 30 sama dengan 1. Berarti T sama dengan 30 per 11 hari gitu. Kalau mau jadi desimal berarti T sama dengan 30 bagi 11 2,72 hari gitu. Kita kotakin dulu. Nah, kita coba cek apakah ada jawabannya. Nah, ada nih jawabannya, berarti yang A gitu. Oke, soal berikutnya masih dari Taufik Wijaya. Ini soal tentang titik Lagrange. Jadi soalnya itu ada titik Lagrange 1 terletak sekitar 0,01 SA dari bumi atau sekitar 0,99 SA dari matahari. Terus tanya tuh pernyataan yang benar mengenai titik Lagrange 1 gitu. Oke, kita bahas dulu titik Lagrange itu apa. Nah, jadi titik Lagrange tuh definisinya titik di suatu bidang orbit antara dua benda yang posisinya tuh relatif diam terhadap dua benda tersebut. Kita langsung gambarin aja biar nggak bingung. Misalkan ini ada matahari nih. Ini matahari. Terus ada bumi yang mengorbit dia. Misalkan di sini. Nah, titik Lagrange itu ada 5 jumlahnya. Yang pertama ada di sini, Lagrange 1. Kedua ada di sini, Lagrange 2. Ketiga di sini, Lagrange 3. Keempat sama kelima tuh sekitaran di sini. Lagrange 4, Lagrange 5 gitu. Nah, maksudnya relatif diam itu apa? Misal bumi kan mengorbit matahari kan, misalnya geraknya ke arah sana. Nah, ntar suatu saat bumi akan pindah posisinya, misalnya pindah ke sini gitu. Nah, titik-titik ini, yang 5 titik ini, dia akan ngikut bumi terus. Misal kita ambil contoh si Lagrange 1, dia akan ngikutin bumi tetap di sini gitu. Lagrange 2 juga dia tetap akan di sini gitu. Lagrange 3 juga tetap di sini, 4 di sini, 5 di situ gitu. Itu maksudnya relatif diam. Gitu. Nah, ini terjadi karena apa? Karena singkatnya karena gravitasi antara bumi dan matahari yang membuat benda-benda di titik ini tuh relatif terikat secara gravitasi gitu deh. Nah, sekarang kita udah tahu nih definisi dari titik Lagrange. Coba kita lihat lagi pilihan-pilihannya. Pilihan yang pertama nih, opsi A. Benda di Lagrange 1 mempunyai kecepatan orbit lebih besar dari kecepatan bumi. Oke, benda di Lagrange 1 kecepatan orbitnya lebih besar dari kecepatan bumi. Dia bilang gitu. Coba kita gambarin. Nih, dari definisi yang tadi, kita tahu
kalau semua benda yang ada di titik Lagrange ini nih, di 5 titik ini, pasti kecepatan sudutnya sama kayak bumi. Soalnya dia kan ngikut bumi geraknya kan. Pas bumi udah balik sini lagi, titik ini juga balik sini lagi. Berarti satu periodenya bumi sama kayak satu periodenya titik tersebut gitu. Nah berarti tadi kan opsi A itu kan tentang kecepatan kan. Dia bilang kalau benda di Lagrange 1 yang ini nih, kecepatan orbitnya tuh lebih besar dari kecepatan orbit bumi. Masa sih gitu kan? Coba kita lihat rumus kecepatan kan, V sama dengan omega dikali R, yang mana R ini tuh jarak dari pusat orbitnya. Nah semua titik ini sama-sama mengorbit pusat massa bumi matahari. Ya karena matahari sangat besar dibanding bumi, anggap pusat massa tepat tengah matahari gitu deh. Nah kita bisa lihat nih, kalau V itu berbanding lurus sama R, berarti semakin besar R, V semakin besar gitu. Nah sedangkan titik Lagrange 1, R-nya lebih kecil, R-nya segini. Yang dikasih di soal tuh 0,99 SA. 0,99 SA. Sedangkan R-nya bumi segini, 1 SA. Nah berarti dari rumus ini, karena V sebanding sama R, berarti V-nya bumi itu pasti lebih besar dari V Lagrange 1 gitu. Berarti opsi yang A itu salah. Nih A harusnya kayak gini, jadi salah. Jawaban benarnya harusnya kayak gini. Nah berikutnya opsi B. Opsi B kita lihat lagi opsinya. Benda di L1 Lagrange 1 mempunyai kecepatan sudut yang sama dengan kecepatan sudut bumi. Nah ini tadi udah kita singgung nih, kecepatan sudut. Karena dia geraknya barengan, berarti periodenya sama kan. Berarti karena periodenya sama, kecepatan sudutnya udah pasti sama gitu. Jadi omega bumi itu udah pasti sama kayak omeganya Lagrange 1. Bahkan bukan Lagrange 1 doang, Lagrange manapun sama gitu. Berarti ini benar. Lanjut opsi C. Opsi C. Opsi C itu pernyataannya, benda di Lagrange 1 punya resultan percepatan gravitasi 0 yang diakibatkan oleh bumi dan matahari. Nah ini udah kita singgung juga sebelumnya nih. Dia bisa stabil di sini karena ada tarik-tarikan antara bumi dan matahari yang menyebabkan dia ini terikat di situ gitu. Jadi kayak seakan-akan dia ketarik ke sini, terus dia juga ketarik ke sini, jadinya tarikannya sama kuat, jadi dia stabil di situ gitu. Berarti benar percepatan gravitasinya 0. Berarti C benar, percepatan gravitasinya 0. Misalkan aku lambangin sigma F, gravitasinya 0 gitu. Benar. Berarti jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar berarti B dan C gitu. Ada nggak opsi B dan C? Nah ada ya, berarti jawabannya D ya. Pernyataan B dan C benar. Oke, next. Ini ada soal dari Arjuna Ramadan dari SMA N 3 Painan. Ini soalnya itu tentang fotometri. Jadi ada bintang ganda, isinya 2 bintang. Bintang pertama, bintang A, magnitudenya 1/1. Kemudian bintang B, magnitudenya 0. Yang ditanya tuh berapa magnitudo gabungan dari bintang ganda tersebut. Oke, langsung kita kerjain aja. Nah, jadi yang pertama kita tulis tuh magnitudo bintang A ada +1,0. Terus magnitudo bintang B itu 0,0. Nah, yang ditanya magnitudo gabungannya. Misalkan aku simbolin pakai M. Sama dengan berapa sih gitu.
Nah, caranya gimana? Caranya kita cari dulu perbandingan kecerahan si A dan B atau perbandingan energinya. Pakai rumus Poisson biasa. Jadi MA min MB sama dengan min 2,5 log EA per EB. Itu dengan E itu energi atau kecerahan. Nah, terus kita bagi min 2,5 semuanya. Berarti jadi MA min MB per min 2,5 sama dengan log EA per EB itu. Nah, udah jadi kayak gini. Kita bikin kayak gini nih. 10 pangkat MA min MB per min 2,5 sama dengan, ini juga di 10 pangkatin juga yang kanan. 10 pangkat log EA per EB gitu. Nah, ini karena bentuknya kayak gini, kan logaritma ada sifat ini kan. A pangkat A log C itu sama dengan C aja gitu. Nah, sebenarnya kan di logaritma ini kan harusnya di sini tulis 10 nih, tapi peraturannya kalau di logaritma tuh kalau 10 nggak perlu ditulis gitu. Jadi langsung aja 10 pangkat MA min MB per min 2,5 sama dengan, berarti langsung aja EA per EB gitu. Coba kita masukin angka-angkanya, berarti EA per EB sama dengan 10 pangkat magnitudo si A itu tadi 1. Ini kurang 0 per min 2,5. Ini sama dengan 0,4 kalau dibuletin gitu. Nah, kita udah dapat perbandingan energi si A dan si B. Kita bisa lanjut nyari magnitudo gabungannya. Caranya kita bandingin kecerahan gabungannya dengan kecerahan salah satu bintang. Misalkan aku membandingin sama B, berarti pakai rumus Poisson lagi, tapi jadinya M min MB itu sama dengan min 2,5 log E per EB. Dengan E itu kecerahan gabungan dari A dan B itu. Nah, karena E kecerahan gabungan, berarti aku bisa tulis E itu sebagai EA plus EB gitu kan. Nah, ya udah kita masukin ke sini nih si EA plus EB-nya. Berarti M min MB itu sama dengan min 2,5 log EA plus EB dibagi EB gitu. Tulis ulang sebagai min 2,5 log, ini bisa jadi EA per EB tambah 1 ya kan. Ini matematika biasa aja nih. Nah, terus berarti M nya itu sama dengan si MB nya pindah ke kanan, jadi MB min 2,5 log EA per EB tambah 1 gitu. Nah, udah kayak gini masukin aja di angka-angkanya. MB nya tadi 0 dikurang 2,5 log EA per EB nya 0,4 tambah 1 gitu. Ntar dapet M nya tuh sama dengan 2,5 log 1,4 berarti ya. Aku dapat M nya min 0,365 gitu. Jadi kesimpulannya dapat magnitudo gabungan dari bintang gada ini tuh sebesar ini gitu.
Oke, terakhir ada soal dari Ferdinand dari SMK 1 Penambur, Jakarta. Ini soalnya, jadi ceritanya ada astronot di luar angkasa. Ini dari film The Gravity ya, film tahun 2013. Ini soalnya tuh terinspirasi dari salah satu scene di film itu. Jadi diceritain ada astronot, masanya segini 100 kg. Dia keluar dari kapal ruang angkasanya untuk suatu misi perbaikan gitu. Nah, dia tuh harus memperbaiki satelit yang posisinya diam terhadap pesawat luar angkasanya dia, yang jaraknya sekitar 90 meter dari pesawat luar angkasanya. Nah, habis dia selesai memperbaiki gitu, dia sadar nih alat yang harusnya buat dia balik ke pesawatnya itu rusak. Nah, terus dia juga sadar kalau dia cuma punya waktu 3 menit sebelum udara cadangannya tuh habis gitu. Nah, terus dia punya tabung yang isinya es, yang total masa es dalam tabung tersebut 200 gram yang ada di glove sarung tangannya dia. Ini es tuh luas alas tabungnya gitu. Nah, terus tabungnya itu dikasih tahu nggak sepenuhnya tertutup, nggak sepenuhnya berisi es gitu. Nah, terus kita tuh disuruh menentukan apakah si astronot bisa kembali ke pesawat, ke kapal ruang angkasanya dengan aman gitu sebelum udaranya habis, udara yang dia punya, yang tadi kan sisa 3 menit itu. Nah, itu kita harus menentukan dia bisa balik atau enggak dengan cara dia membuka kaleng tadi yang isinya es gitu. Terus kita disuruh menjelaskan gitu. Dia juga nggak boleh ngelempar barang-barang yang dia bawa. Jadi dia harus bergerak murni dari kaleng yang dia lepas gitu. Terus ini dikasih tahu data-datanya, temperatur, tekanan, terus ada konsentrat gas sama massa molar dari air gitu. Oke, langsung aja kita kerjain. Jadi aku gambar situasinya. Ini ada kapal ruang angkasa. Aku gambar ini titik aja. Nah, ini posisi si astronot nih. Jangan gambar orang gini. Misalkan orang gitu ya. Terus dia di tangannya tuh pegang tabung gini lah. Nah, gitu. Nah, jaraknya tuh 90 meter itu. Nah, berarti dia bisa bergerak itu kalau tabungnya itu tutupnya dibuka, ntar dia bakal dapat dorongan gitu kan ke sana kan. Tabung dibuka ke arah sana, ntar dia bakal dapat dorongan, dia bergerak ke arah sana. Nah, gitu. Soal itu maunya kita nyari nih kecepatannya dia jadi berapa kalau tabungnya dibuka gitu. Nah, dengan kecepatan segitu apakah cukup? Tadi kan dia punya cadangan udara selama 3 menit ya. Nah, dengan kecepatan yang nanti kita cari ini apakah dia cukup menempuh 90 meter dalam waktu 3 menit gitu. Nah, ya udah kita langsung coba kerjain aja. Jadi konsep yang perlu kita pahami untuk mengerjakan soal ini tuh fluida. Jadi kan kalau di fluida kan ada, kalau misalkan suatu ada 2 lokasi yang berbeda tekanan gitu. Misalkan ini lokasi pertama dalam tabung dan lokasi kedua di luar angkasa gitu. Nah, kalau tekanan dalam tabung dan tekanan luar angkasa itu beda, maka pas tutupnya dibuka, si benda-benda yang dalam tabung itu akan bergerak keluar dengan kecepatan tertentu yang kita bisa cari kecepatannya pakai persamaan Bernoulli. Persamaannya tuh yang P1 tambah setengah rho 1 V1 kuadrat tambah rho 1 GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho 2
V2 kuadrat tambah rho 2 G H2. Ini persamaan Bernoulli kalau di permukaan bumi gitu. Nah, karena ini kita sepakatin dulu keadaan 1 tuh keadaan dalam tabung, keadaan 2 keadaan pas udah di luar angkasa gitu. Nah, ini kita bisa coret aja nih, soalnya kan sama-sama ya nggak ngaruh-ngaruh banget lah ini kan ini kan pokoknya semuanya rho-nya sama kan, soalnya sama-sama S lah, pasti dia keluar juga dalam bentuk S gitu kan, sama-sama S, jadi rho-nya sama. Kita samain dulu rho-nya sama, ini juga sama rho-nya, jadi rho GH1 aja, rho GH1. Ini juga rho-nya rho aja, ini juga jadi rho GH2. Nah, ini tuh bisa kita coret aja nih dua ini, soalnya H-nya nggak ngaruh-ngaruh banget, soalnya ini sama-sama luar angkasa gitu. Nah, berarti persamaannya tinggal P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat gitu. Nah, P1 itu tekanan dalam ini kan, tekanan dalam tabung. Tadi dikasih tahu di soal, P1 tuh sebesar 550 Pascal. Nah, V1 itu kecepatan dalam tabung. V1 kita anggap 0. Karena dalam tabung kan kita anggap S-nya diam ya, nggak ada gaya yang mempengaruhi gitu dalam tabung. Jadi V1 0 meter per sekon. Nah, P2 itu kan tekanan luar angkasa. Tekanan luar angkasa tuh bisa kita anggap 0 karena sangat terenggang luar angkasa kan. Kerapatan luar angkasa kan kayak cuma beberapa atom per meter kubik gitu kan. Itu tekanannya kecil banget. Jadi bisa kita anggap 0 Pascal. V di luar angkasa V2 itu yang bakal kita cari gitu. Nah, ya udah langsung aja kita cari dari persamaan ini ya. Berarti P1 karena V1 nya 0 berarti ini 0, nggak usah ditulis lagi, sama dengan P2 nya 0, nggak usah ditulis ya, ini kan 0, nggak usah ditulis, dengan setengah rho V2 kuadrat. Berarti V2 sama dengan akar dari 2P per rho gitu kan. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah rho-nya gitu. Rho-nya berapa? P kan tadi udah dikasih tahu kan, yang 550 Pascal. Rho-nya berapa? Nah, ini aku punya sedikit masalah buat nyari rho-nya, karena buat nyari rho kan kita butuh masanya udah dikasih tahu nih 200 gram. Nah, sama dengan 200 gram. Nah, berarti kita butuh nyari volumenya kan. Nah, aku bingung nyari volumenya kayak gimana, soalnya nggak dikasih tahu di soal. Dan di soal juga sebenarnya soal ngasihin ada temperatur, ada tekanan, ada massa molar yang nanti kita bisa dapat mol, ada konsentrasi gas ideal. Ini tuh mengarahkan kita untuk pakai persamaan ini sebenarnya, PV sama dengan nRT. Ntar kita bisa dapat V-nya. Tapi entah kenapa aku tuh kurang cocok sama ide itu, soalnya kan ini es kan, bukan gas. Jadi kayaknya ini tuh nggak bisa dipakai gitu. Jadi aku mau nggak mau aku nyari rho-nya di Google gitu. Aku nyari di Google rho-nya tuh, sebentar, ice density. Aku dapat rho-nya kalau di Google 916,8 kg per meter kubik gitu. Nah, ini mungkin kalau kalian ada yang tahu gimana cara nyari rho atau V-nya, kalian boleh langsung komen aja coba di bawah, biar ntar kita sama-sama tahu. Tapi untuk sekarang kita sepakatin dulu, kita pakai rho ini aja, rho dari Google segini. Nah, kalau kayak gitu berarti dapat V2-nya sama dengan, masukin akar 2 kali 550 Pascal per 916,8. Aku dapat V2-nya, sebentar aku hitung dulu. Akar 2 kali 550 per 916,8.
sekitar 1,1 lah, 1,1 meter per second gitu. Nah, udah dari sini, ini baru kecepatan S-nya keluar. Gimana cara kita nyari kecepatan astronotnya? Kita pakai kekekalan momentum gitu. Ini kan astronotnya. Terus S-nya keluar ke arah sana kan, S gitu, butiran S. Kecepatannya segitu. Kecepatannya V2 gitu. Berarti si astronot ini bakal kedorong ke sana kan. Yang kecepatan misalkan V aja gitu. Nah, ini kita bisa pakai kekekalan momentum. Momentum awal M orang misalkan M aja tambah MS. M orang V dulu deh. M orang V tambah MS kali V juga, soalnya kan mereka awal satu sistem kan, berarti kecepatannya sama gitu. Sama dengan M orang kali V aksen, ini berarti kita juga jadi V aksen, ditambah MS kali V2 gitu. Nah, mereka kan awalnya diam tuh, relatif diam kan, berarti V awalnya 0, berarti ini 0 nih, jadi semuanya 0, sama dengan MV aksen tambah MS V2, berarti MV aksen sama dengan min MS V2 gitu. Berarti V aksen sama dengan min MS V2 per M gitu. Kita hitung, berarti min massa S itu 200 gram, berarti 0,2 kilo kali 1,1 tadi ya V2 nya, per massa astronotnya 100 nggak salah ya, 100 kilo, satuannya meter per second. Hitung dulu sebentar. 0,2 kali 1,1 per 100, aku dapat min 2,2 kali 10 pangkat min 3 meter per second. Maksud dari min itu apa? Min di sini maksudnya arahnya berlawanan sama arah kecepatan S gitu. Kecepatan S yang kanan, berarti patokannya kanan itu positif, ke kiri negatif gitu. Nah, berarti kecepatan si astronotnya segini nih. Dia cuma punya waktu 3 menit. Apakah cukup dalam 3 menit menempuh 90 meter? Coba kita hitung. Berarti D yang bakal ditempuh sama astronot itu kan V aksen kali T kan. Berarti D-nya sama dengan V-nya kita nggak usah pakai negatifnya lagi, kita ambil positifnya aja. 2,2 deh. 2,2 kali 10 pangkat min 3 kali T-nya 3 menit ya, berarti 3 kali 60 detik. Satuannya bukan meter. D-nya dapat sebentar. 2,2 kali 10 pangkat min 3 kali 180 ya. Cuma 0,396 meter gitu. Berarti kesimpulannya si astronot itu dalam waktu 3 menit cuma menempuh jarak segini. Berarti dia dengan cadangan udara yang cuma segitu, dia nggak bakal selamat balik ke pesawat luar angkasanya gitu. Oke, segitu dulu untuk bahasan soal-soal pekan ini. Kalau kalian punya soal-soal yang mau dibahas juga, boleh banget langsung isi Google Form yang ada di deskripsi di bawah. Terus kalau kalian punya saran untuk konten-konten toasting berikutnya, atau kalian merasa pembahasan yang tadi yang salah, boleh banget langsung komen di bawah biar kita diskusi bareng-bareng. Terus jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.